Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini izinkan saya memberikan apresiasi kepada teman-teman peserta. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas antusiasme teman-teman untuk mengikuti webinar Learn from Turkey malam hari ini. Juga mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Saya Delima Canda Mustika, bisa dipanggil Delima. Dalam kesempatan malam hari ini, saya diamanahi untuk menjadi moderator untuk memandu webinar Learn from Turkey yang kedua kali ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan membacakan beberapa peraturan dan informasi untuk kelancaran webinar kita pada malam hari ini. Peraturan yang pertama, dimohon untuk teman-teman peserta mematikan tombol audio atau di-mute untuk ponsel atau laptop masing-masing. Yang kedua, pertanyaan. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, dan teman-teman bisa mulai bertanya ketika nanti Mas narasumber menyampaikan materinya. Bisa dari awal materi disampaikan, teman-teman bisa mulai bertanya. Lalu untuk selanjutnya dimohon teman-teman untuk tertib. Jadi nanti ketika ada share screen dari host maupun dari pembicara nanti, dimohon untuk teman-teman tidak mencoret-coret screen. Nah, untuk selanjutnya, saya akan memberikan beberapa informasi bagi teman-teman yang tertarik ingin bergabung dengan Learn from Turkey, ingin menjadi anggota member kami. Learn from Turkey atau LFT, open member dalam 1 tahun 4 kali, yaitu bulan Januari, April, Juni, dan September. Nah, kebetulan kita sekarang ada di bulan September, nanti open member akan dilakukan di akhir pekan. Untuk tanggalnya kapan, itu akan diumumkan lagi di IG-nya Learn from Turkey. Jadi teman-teman dimohon untuk pantengin terus aja IG-nya nanti agar nggak ketinggalan supaya tidak ketinggalan info seperti itu. Oh iya, jangan lupa juga dukung selalu LFT karena LFT ini akan ada kegiatan seperti webinar, surat dari Turki, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan teman-teman nanti bisa berdonasi di kitabisa.com. Insya Allah akan menjadi pahala jariah buat teman-teman karena membantu menyalurkan ilmu kepada orang banyak. Nah, untuk link donasinya juga ada di link bio Instagram LFT, seperti itu. Sebelum memulai webinar malam hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar webinar malam hari ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita langsung saja memasuki acara inti, yaitu acara inti dari webinar kita malam hari ini. Malam hari ini kita akan dipandu oleh narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah seorang Direktur Eksekutif Cakra Mandala Institute, pernah bersekolah atau pernah menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, jurusan International Relations, dan S2 di UI, Master of Terrorism Studies on International Security, dan kandidat Doctor of International Security di Police Academy of Turkey Ankara. Beliau juga memiliki banyak achievement dan experience dan organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa berkenalan dengan Mas Wibi di Instagramnya Mas Wibi ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih hubungan sejarah Indonesia dan Turki. Seperti yang kita ketahui, di sini saya yakin banyak teman-teman banyak yang tahu
kalau Indonesia dan Turki itu sebenarnya sudah punya hubungan yang baik sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan sudah terjalin hubungan diplomatis selama 70 tahun, yaitu sejak tahun 1950. Dan konon, sejarah menunjukkan bahwa berbagai kesultanan di Indonesia, baik di Jawa maupun di Sumatera, sudah memiliki interaksi dengan Kesultanan Turki sejak abad ke-16. Nah, apakah benar hal itu? Lalu, bagaimanakah kisah sejarah hubungan Indonesia dan Turki? Bagaimana awal mulanya? Nah, nanti kita simak langsung saja Mas Wibi yang akan ya, nanti Mas Wibi yang akan menjabarkan semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya apabila memang masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Kepada moderator kita, kepada narasumber kita, Mas Ade Nuansa Wibisono dipersilakan. Ya, tes masuk ya suaranya Mbak Delima ya, suara sejelas ya. Jelas, Mas, jelas. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, Arkadaslar, Hosgalinis. Selamat datang di acara kali ini, diskusi yang terima kasih juga bagi teman-teman di komunitas Learn from Turkey sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi share pandangan saya atau gagasan saya, tulisan saya tentang hubungan sejarah antara Utsmani dan Nusantara atau Indonesia. Jadi kita udah mulai bisa masuk, ditahan dulu di slide pertama. Ini adalah sebuah peta, di mana kalau presentasi yang coba saya bawakan di sini, itu sedikit berbeda dengan judul ya yang ada di poster. Kalau di situ kan mengulik hubungan sejarah Indonesia-Turki. Kalau saya coba lebih tajam lagi ke jejak sejarah kehadiran Turki Utsmani atau Turki Ottoman di Nusantara. Jadi memang ini akan agak sedikit bergeser, karena kalau kita bicara tentang entitas antara Republik Indonesia dan entitas dengan Republik Turki, itu saja adalah sebuah entitas yang berbeda dengan apa yang kita bicarakan. Kalau kali ini kita akan lebih dalam ke dalam sejarahnya, yaitu yang kita akan diskusikan adalah entitas yang bernama Kesultanan atau Kekhalifahan Turki Utsmani, apapun itu perdebatan nanti kita bisa diskusikan. Lalu yang kedua adalah Kesultanan di Kepulauan Nusantara. Jadi konsepnya nanti kita banyak bicara tentang hubungan yang terjadi ketika Turki dan Indonesia belum berbentuk sebagai republik. Nah, itu sebagai sebuah statement awal, positioning awal yang coba saya tawarkan kepada teman-teman. Nah, Alkisah memang kalau di sini kita bisa melihat ini adalah sebuah peta yang saya dapatkan dari hasil pencarian ya. Ini adalah sebuah peta yang konon kabarnya dari researcher Turki Utsmani bagaimana dia melihat Kepulauan Nusantara. Jadi memang ketika itu Turki Utsmani juga sudah mulai membangun hubungan dengan wilayah-wilayah di luar Mediteran, di luar wilayah Utsmani, dan salah satunya adalah yang menjadi perhatian adalah kepulauan-kepulauan Nusantara, yang dimana di sana banyak terjadi adanya kesultanan-kesultanan Muslim. Jadi kalau kita melihat konsepnya dari pulau-pulau ini, memang namanya NKRI itu belum ada. Jadi belum ada entitas yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi di situ ada banyaknya kepulauan yang ternyata di kepulauan itu sudah ada entitas-entitas Kesultanan Islam, misalkan Kesultanan Aceh ya di ujung sebelah kiri ya, lalu juga kita mengenal Kesultanan Melaka yang kita lihat sekarang menjadi Malaysia, lalu ada Kesultanan Banten nanti di bagian Jawa bagian barat, lalu ada Kesultanan Demak, Jawa bagian tengah, lalu mungkin juga ada Kesultanan Banjar di Kalimantan, lalu juga ada Ternate Tidore di Kepulauan Maluku, lalu sampai nanti Bacan, Maluku, dan nanti sampai ke wilayah-wilayah lain, Lombok dan segala macam seperti itu. Oke, next. Ya, hubungan awal. Jadi memang walaupun jauh, jadi memang teman-teman Turki Utsmani ini kan sebenarnya adalah sebuah entitas yang sekarang memang diwarisi oleh Republik Turki. Tapi kalau teman-teman melihat sejarahnya, saya lupa masukkan peta di sini. Jadi Turki Utsmani itu puncak kejayaannya itu mencapai 3 benua kekuasaannya, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi kalau Turki Utsmani itu, kalau kita bayangkan di peta itu mencakup wilayah Turki, lalu dia ke bagian wilayah-wilayah Balkan, nanti dia naik sampai ke hampir perbatasan di Austria. Jadi wilayah-wilayah Balkan itu mencakup Utsmani itu, negara-negara yang sekarang menjadi Bosnia, Albania, Serbia, Kosovo, Makedonia, dan lain-lain, bahkan Yunani. Di bagian nanti dia sebelah timurnya ini masuk ke wilayah-wilayah Timur Tengah, Suriah, Irak,
ke selatannya nanti masuk ke Palestina, Israel, sampai nanti dia ke wilayah Hijaz, sampai ke wilayah Yaman, Hadramaut. Jadi dulu Mekah dan Madinah itu juga di dalam kekuasaan Turki Utsmani. Nanti ke wilayah-wilayahnya selatan Turki itu masuk tuh namanya Afrika Utara. Sudan, Libya, Mesir, sampai nanti ke ujung sana, Tunisia, Maroko, untuk masuk. Jadi memang wilayahnya Turki Utsmani itu mencakup dari wilayah Balkan, kepala Anatolia Turki sekarang, badan Suriah Irak, sampai ke bawah itu Timur Tengah, sampai ke Saudi, Yaman segala macam, Afrika Utara, dan akhirnya disebut sebagai kesultanan yang menguasai Timur dan Barat. Kekuasaannya membentang sampai Timur dan Barat, 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Lalu catatan-catatan ini menyebutkan bahwa adanya hubungan diplomatik ekonomi militer yang terjadi tuh tidak hanya di wilayah utama Turki Utsmani, tapi ternyata wilayah kekuasaannya itu juga seperti sekarang. Kalau kita melihat negara superpower atau great power adalah sebuah negara yang memiliki konsep kekuatan politik ekonomi yang dia itu memiliki dominasi. Dan dia itu akhirnya juga tidak hanya kuat di dalam wilayah pengaruh kawasannya saja, tapi di luar mandalanya, di luar kekuasaannya. Jadi bahkan pengaruh wilayah Utsmani itu dirasakan sampai ke wilayah-wilayah yang cukup jauh seperti Asia Selatan, lalu juga mungkin masuk ke wilayah Asia Timur dan bahkan ke kerajaan-kerajaan Kesultanan Muslim di Asia Tenggara, yaitu di Nusantara ini, Melayu, Malaka, Aceh, Sumatera, Jawa, dan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Next. Ya, berhenti dulu di sini. Ini adalah gambar gedung pemerintahan Kesultanan Aceh. Saya juga belum tahu pasti apakah ini nanti berkaitan dengan Masjid Baitur Rahman. Tapi yang pasti yang saya tahu ini adalah sebuah bentuk dari entah dia istana sultannya atau dia salah satu dari gedung pemerintahan ketika Kesultanan Aceh itu dalam masa kejayaan. Bentuknya seperti itu ya. Kita melihat bagaimana pengaruh kubah dari Asia Selatan cukup dominan ya. Kubah kecil, lalu ada fitur-fitur yang cukup Timur Tengah. Teman-teman bisa melihat bagaimana Kesultanan Aceh itu juga mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari kerajaan-kerajaan Islam di belahan bumi lain, bahkan seperti Turki dan Timur Tengah dan Asia Selatan. Oke, next. Nah, ini ada dua gambar. Di sebelah kiri adalah seorang tokoh terkenal, ulama Aceh, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Bahkan dikatakan beliau datang dari Gujarat, dari Persia, dari Gujarat, Persia. Dan dia menjadi seorang yang dianggap sebagai mufti, imam besar di Kesultanan Aceh. Jadi dalam konteks kesultanan di zaman dahulu, khususnya di Kesultanan Nusantara, ada yang dinamakan pemimpin politik atau sultan, lalu ada yang disebut sebagai pemimpin imam agama atau mufti. Kalau mufti ini fungsinya adalah menentukan kebijakan-kebijakan agama, menentukan hukum-hukum dasar syariah, apa yang harusnya dilakukan sebagai pokok-pokok ajaran dalam sebuah kesultanan. Nah, Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini kurang lebih adalah seorang sosok ulama yang dianggap sebagai mufti di Kesultanan Aceh. Salah satu karya yang terkenal beliau adalah kitab Bustanus Salatin. Nah, ini nanti kita akan sedikit banyak membahas kitab ini di slide selanjutnya. Next. Jadi berdasarkan Kronik Aceh, kitab yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang dari asal Gujarat, dari India, itu menyebutkan pada tahun 1638, hubungan Kesultanan Aceh Turki Ottoman dibangun pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, atau Sultan ketiga dari Kesultanan Aceh, yang memerintah pada tahun 1537 sampai 1571. Nah, yang menarik adalah Sultan ini, Alauddin Al-Kahar ini adalah membangun dasar sistem pemerintahan Aceh Darussalam. Nah, salah satunya dia juga mengirimkan misi diplomatik kepada Sultan Sulaiman, yaitu kalau kita kenal ya dalam film Mu'tasim Yusil, Abad Kejayaan, yaitu salah satu sultan yang dianggap sultan kejayaannya di Turki Utsmani, Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman Agung, suaminya Khurem. Jadi dia mengirimkan misi diplomatik kepada Sultan Agung, Sultan Sulaiman, untuk memperkuat fondasi agama Islam di Aceh khususnya. Sultan Alauddin juga adalah yang pertama kali membentuk benteng pertahanan dan juga menyerukan perlawanan terhadap Portugis. Jadi kalau teman-teman tahu di masa itu, kolonialisme pada abad ke-17 atau abad 16 di masa ini itu mulai masuk ke wilayah Nusantara. Salah satu yang paling awal masuk ke Nusantara adalah Portugis dan Spanyol. Jadi kalau teman-teman ingat di pelajaran sejarah SMA ya, salah satunya adalah pertempuran Malaka, di mana akhirnya Kesultanan Aceh atau Malaka waktu itu berperang habis-habisan untuk mempertahankan Malaka dari gempuran Portugis. Nah, salah satu tokoh juga yang ikut berjuang dalam mempertahankan Malaka dan akhirnya untuk melakukan perlawanan ini adalah Sultan Alauddin
Riyad Shah Al-Qahar dari Aceh, seperti yang saya dapatkan datanya. Lalu Sultan Ottoman mengirimkan berbagai pengrajin, ahli persenjataan meriamnya ada di kisah berikutnya. Next. Oke, gambar ini kita melihat ini adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Yang di belakangnya adalah gambar dari Bosporus atau Istanbul. Bagaimana sejak tahun itu, 1600-an, Istanbul atau Konstantinopel sudah menjadi sebuah pusat peradaban dunia yang dia itu menghubungkan dua benua, Asia dan Eropa, dan menjadi fokus dari perdagangan dunia pada saat itu. Kita bisa melihat ya, kalau teman-teman pernah melihat gambar Istanbul, ternyata siluet seperti ini udah ada sejak zaman klasik dari tahun 1600-an. Ternyata memang Istanbul sudah menjadi syah bandar, kota pelabuhan, yang menjadi rute perdagangan terbuka bagi Afrika, Asia, Eropa, dan seluruh dunia. Okay, next. Nah, ini menarik. Ini adalah contoh dari gambar kapal militer Turki Utsmane yang mungkin kurang lebih kira-kira seperti inilah profilnya ketika dia mengirimkan misi diplomatik atau misi bantuan militer kepada Kesultanan Aceh. Jadi ketika itu Sultan Aceh merasa bahwa dirinya walaupun kuasa di wilayah-wilayah Aceh dan Semenanjung Malaka, dia memang kuat secara regional, tapi yang dihadapi adalah kekuatan invasi kolonial dari negara Eropa yang punya kekuatan level skala global. Artinya kalau misalkan kurang lebih kayak sekarang Indonesia itu diserang sama Amerika Serikat lah kira-kira. Coba bayangkan kita dengan kemampuan Navy kita, Army kita, Angkatan Laut kita berhadapan dengan armada Angkatan Laut Amerika dan armada tempur Amerika dengan kapal hidup segala macam yang luar biasa. Nah, artinya yang akan dipikirkan oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana cara untuk memanggil sekutu atau bantuan. Nah, kurang lebih itu pula yang dihadapi logikanya oleh Kesultanan Aceh. Mereka merasa belum mampu atau membutuhkan bantuan great power lain untuk menghadapi colonial invasion dari Portugis, yang mungkin juga dianggap sebagai kekuatan kolonial atau great power pada masa itu. Sehingga akhirnya kekuatan Turki Utsmani inilah diminta untuk bantuannya. Salah satunya adalah pengiriman adalah kapal-kapal bantuan militer yang nanti berisikan para ahli, bantuan persenjataan, nanti juga akan membantu membuat teknologi persenjataan meriam atau miriam. Seperti itu. Nah, di kiri Sultan Sulaiman Agung, salah seorang sultan yang dianggap pada saat itu menurut catatan sejarah melakukan diplomasi dengan Sultan Alauddin. Yang sebelah kanan susah mencari gambar Sultan Alauddin, ini yang saya dapatkan dari sebuah lukisan klasik. Kurang lebih gambaran seperti itu. Ada seorang sultan muda dari Aceh yang dia memang punya visi misi kuat dalam militer dan diplomasi ya. Ini kurang lebih gambar seperti itu. Yang bawah adalah pengembara Portugis Mendes Pinto. Jadi kalau Mendes Pinto ini adalah seperti Marco Polo, dia adalah seorang traveler dan dia adalah seorang penulis sejarah. Jadi banyak catatan-catatan sejarah dari Mendes Pinto ini yang akhirnya menggambarkan bagaimana hubungan antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Turki Utsmani. Oke, nanti kita akan lihat catatan Mendes Pinto. Kurang lebih gitu ya gambaran teman-teman ya, tokoh-tokoh dan kapal perangnya. Next. Ya. Jadi catatan Mendes Pinto ini mengatakan bahwa dia adalah penjelajah Portugis. Tahun 1537 dan 1538, hadirnya armada militer Turki Ottoman dari Laut Merah dikirimkan Sultan Sulaiman, tadi sudah saya bahas. Nah, jumlahnya itu kurang lebih diperkirakan menurut catatan Mendes Pinto adalah ada 160 tentara gabungan dari etnis Turki, Abyssinia dan Gujarat. Jadi mungkin orang-orang dari wilayah Arab, Timur Tengah dan wilayah Asia Selatan, Gujarat, serta 200 tentara sewan dari Malabar. Malabar ini kemungkinan kayaknya Madagaskar kayaknya ya, Afrika Selatan atau wilayah-wilayah seperti itulah. Jadi tentara-tentara disewa yang memang dia tunduk dalam kekuasaan Turki Utsmani. Jadi kurang lebih totalnya 360 tentara yang bergabung dengan tentara Kesultanan Aceh. Pasukan tersebut kemudian dikerahkan untuk menaklukkan wilayah pedalaman Sumatera pada 1539. Catatan itu juga menunjukkan armada Aceh di bawah pimpinan seorang komandan Turki. Jadi yang dikirimkan tidak hanya seorang tentara-tentara level bawah atau infanteri biasa, tapi yang dikirimkan adalah komandan-komandan, ahli-ahli strategi, ahli-ahli persenjataan, yang akhirnya nanti akan membantu Aceh untuk membuat teknologi senjata seperti meriam. Nah, salah satunya adalah komandan Turki Hamid Khan, yang merupakan keponakan Pasha Ottoman. Jadi kalau Pasha itu kurang lebih seperti gubernur atau pejabat-pejabat Utsmani, Osmanlı, Turki Ottoman di negara-negara asing. Salah satunya adalah pejabat di Kairo, Mesir. Lanjut. Kesultanan Aceh dan Turki Ottoman. Nah, salah seorang penulis sejarah kita, Jajat Burhanuddin, pasang surut hubungan Aceh Utsmane, menjelaskan bahwa
Sultan Alauddin tadi mengirimkan utusan ke Istanbul, dia punya misi sebenarnya untuk membawa pulang senjata api dan meriam dalam menghadapi Portugis Malaka. Sultan Alauddin ini memohon bantuan Ottoman juga untuk memberikan perlindungan terhadap jamaah haji yang melintasi kawasan Samudra India. Jadi kalau teman-teman lihat proses haji ini kenapa meminta tolongnya ke Osmanlı kepada Turki Ottoman, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Hijaz, Mekah dan Madinah, dan Syarif Mekah itu adalah wilayah yang tunduk di bawah kekuasaan Osmanlı pada saat itu. Sehingga ketika negara-negara muslim atau kerajaan-kerajaan muslim di seluruh dunia, baik dari India, baik dari Bangladesh, baik dari Melaka, baik dari Nusantara, baik dari Afrika, negara-negara Afrika, ketika mereka ingin pergi haji, mereka itu meminta perlindungan kepada Turki Utsmani, karena Turki Ottoman itu dianggap sebagai great power, superpower dunia Islam. Jadi istilahnya dia telah menjadi sosok yang mampu menjadi protektor atau pelindung dari gangguan-gangguan negara-negara non-muslim atau kolonialisme, itu kolonialisme Eropa, seperti itu. Nah, utusan Aceh ini sampai ke Istanbul, walaupun mereka mengalami perjalanan laut. Jadi kalau dulu belum ada pesawat, teman-teman ya, semua itu lewat laut. Kalau teman-teman pernah nonton film Pirates of the Caribbean, kurang lebih seperti itu. Ancaman paling besar bagi perjalanan ke lintas negara adalah bajak laut, atau mungkin armada militer tentara asing yang mampu akhirnya menyerang atau memberhentikan kapal laut yang kita naiki. Next. Ini kurang lebih gambaran dari meriam. Nah, lucu namanya, meriam lada secupak. Kenapa tuh Mas disebutkan lada secupak? Tapi mungkin teman-teman nikmati dulu ornamen-ornamen meriamnya. Ini salah satu meriam yang ada di museum. Kalau tidak salah malah di Belanda ini kayaknya museumnya setahu saya ini. Jadi bagaimana meriam ini memperlihatkan, atau di Istanbul, ini coba saya cross-check lagi nanti, ada ornamen-ornamen Osmani di sini, Turki Osmani dalam meriamnya. Ini bagaimana Turki Utsmani kita lihat mampu memiliki teknologi meriam yang kalau kita lihat filmnya itu ada Sultan Mehmed Al-Fatih juga sudah mulai menggunakan penggunaan teknologi meriam dalam penaklukan benteng Konstantinopel pada tahun 1453. Jadi memang Turki Ottoman ini pada abad-abad itu dianggap sebagai salah satu negara atau kerajaan yang cukup kuat dalam penggunaan teknologi militer. Salah satunya adalah meriam untuk menghancurkan kapal-kapal laut besar, tembok-tembok benteng yang besar, dan inilah salah satu teknologi perang yang paling ampuh pada saat itu. Kalau sekarang drone ya. Next. Oke, bantuan militer Ottoman. Ini ceritanya gini teman-teman. Jadi utusannya Sultan Aceh itu, dia sudah mencoba membawa hadiah emas, permata, rempah-rempah, apapun yang ada ya di Kesultanan Aceh ya, sebagai barang yang akan diberikan kepada Sultan Ottoman, Sultan Sulaiman. Kesultanan Aceh menerima kedatangan Turki Ottoman kali persenjataan, tapi lada secupak. Nah, jadi pada masa jayanya ini, karena adanya meriam ini, karena adanya ahli-ahli militer yang dikirimkan oleh Turki Ottoman ini, bahkan Aceh mampu melakukan duplikasi teknologi dan mampu melakukan produksi senjata meriamnya sendiri. Pada masa jayanya itu telah memiliki 1.200 meriam, 800 diantaranya berukuran besar. Nah, ini adalah salah satu bukti transfer teknologi pada zaman klasik. Bagaimana akhirnya sebuah negara, sebuah kesultanan di Indonesia mampu melakukan transfer teknologi dengan memanfaatkan teknologi dari Turki Ottoman dan membuat meriam ala Aceh. Nah, ini ada catatannya begitu. Next. Nah, ini ukuran segantang dan secupak. Nah, ini kisahnya yang tadi mau saya sampaikan. Jadi, ada ukuran segantang yang sebelah kiri, kalau beli beras, ukuran secupak yang lebih kecil, sekitar 500 gram kalau nggak salah ya. Coba next. Jadi mengapa disebutkan meriam lada secupak? Karena istilah lada secupak itu sendiri menyimpan kisah yang unik. Dijelaskan oleh seorang peneliti Barat, Anthony Reid, dalam 16th Century Turkish Infant in Western Indonesia, bahwa utusan Aceh mengalami kesulitan perjalanan, sehingga mereka baru mencapai Aceh setelah 3 tahun. Pada saat itu mereka telah memakan semua persediaan beras dan menjual sebagian besar lada untuk menghidupi diri mereka sendiri. Jadi memang perjalanan ke Istanbul itu bukan perjalanan yang mudah. Akhirnya yang tadinya mereka mau berikan ke Sultan Ottoman, Sultan Sulaiman, malah akhirnya menjadi beban biaya yang mereka harus habiskan di perjalanan karena saking jauhnya dan saking sulitnya. Akhirnya itu hanya tersisa secupak lada, sekitar 675 gram yang tersisa. Para utusan Aceh itu merasa malu, tetapi Sultan Sulaiman Agung ketika menerima di istananya, lalu mendengar cerita yang dibagikan oleh para utusan Aceh itu, terharu dengan kisah perjuangannya para utusan Aceh, dan akhirnya
Sultan Sulaiman atau Sultan Turki Ottoman mengabulkan permintaan Kesultanan Aceh, yaitu tadi mengirimkan bantuan, mengirimkan kapal perang, mengirimkan para ahli-ahli militer. Next. Ini adalah pusaka Kiai Tunggul Wulung. Mungkin banyak kontroversi ya. Teman-teman juga akhir-akhir ini sering mendengar kontroversinya. Tapi ini saya coba base pada statementnya Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Umat Islam pada tahun 2015. Kalau kita bisa lihat di sini ada sebuah bendera. Entah mungkin ini duplikat atau aslinya. Perlu di-cross-check lebih dalam. Cuman ini menunjukkan bahwa ada unsur, ada elemen Islam yang kuat ya dalam apa istilahnya? Kesultanan Yogyakarta, di mana ada tulisan Allah, lalu di dalam bendera itu juga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kurang lebih menunjukkan bahwa memang Kesultanan Yogyakarta itu memiliki pusaka bendera yang erat kaitannya dengan tradisi Islam. Entah ini dari Kesultanan Ottoman atau dari kerajaan Islam lainnya, nanti perlu kita cross-check lebih ulang. Ini nanti ada statement dari Sultan. Silahkan, next. Ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Yogyakarta yang sekarang, yang terakhir, dari Kesultanan Yogyakarta. Nanti beliau akan memberikan statement terkait dengan pusaka tadi, Kiai Tunggul Wulung, dan hubungannya dengan Turki Utsmani. Dan di sebelah kanan adalah Raden Patah atau Kesultanan Demak. Dari Kesultanan Demak, yaitu adalah Sultan pertama yang Muslim. Jadi Raja Muslim pertama di Tanah Jawa. Raden Patah ini kalau di banyak versi sejarah menyebutkan nama lain beliau adalah Senopati Jimbun, yang memang beliau ini adalah raja atau pangeran yang lahir di Palembang, yang dia waktu itu masih di bawah kerajaan Majapahit. Jadi dikatakan beliau ini adalah anak dari Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V, dari salah satu putri bangsawan Cina atau putri saudagar Cina. Jadi Raden Patah ini setengah Cina atau setengah Tionghoa. Bapaknya adalah orang Jawa atau Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Lalu ibunya adalah putri dari saudagar atau bangsawan Tionghoa. Jadi beliau adalah blasteran Cina Jawa atau Tionghoa Jawa. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, judulnya adalah Khalifatullah ing Tanah Jawa. Turki Ottoman juga tercatat melakukan hubungan diplomatik dengan kesultanan lain di Nusantara selain Aceh, yaitu kita melihat dari pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta, Februari 2015, yaitu ketika Sultan mengakui adanya hubungan erat antara Kesultanan Jogja dengan Kekhalifahan atau Kesultanan Turki Osmanlı atau Turki Ottoman. Pada tahun 1479, Sultan Ottoman ini menurut pernyataan Sultan Hamengkubuwono ya, mengukuhkan Raden Patah atau Sultan Demak pertama sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawi, perwakilan Kekhalifahan Islam Turki Ottoman untuk Tanah Jawa. Pengukuhan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera bertuliskan La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman yang terbuat dari bahan yang sama dengan kain kiswah di Ka'bah. Jadi kain kiswah Ka'bah itu yang warna hitam, katanya bahan benderanya ini sama dengan bahan bendera kain kiswah Ka'bah pada zaman itu. Dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Jadi ada dua bendera. Bendera hitam, tulisan La ilaha illallah, dan bendera hijau, Muhammad Rasulullah. Duplikat dua bendera tersebut tersimpan di Keraton Jogja sebagai pusaka. Salah satunya tadi Kiai apa tuh namanya Kiai Tunggul Wulung tadi. Satu lagi ada Kiai apa tuh? Satu lagi itu mungkin yang warna hijau. Jadi dia adalah penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sebagai perwakilan Kesultanan Turki Ottoman di Tanah Jawa. Nah ini adalah statement yang diambil dari pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada waktu itu ya, sebelum ada rame-rame sekarang. Ya next silakan. Ini kurang lebih ilustrasi dari Sultan Agung Kesultanan Mataram. Jadi dia adalah Sultan yang melakukan penyerangan ke Batavia untuk menghalau serangan Portugis. Ada filmnya juga seperti itu. Cuma kalau kita nyari gambar Sultan Banten nih, keluar lukisan ini juga nih. Saya juga bingung nih, mungkin ada kaitan-kaitannya Sultan Agung dan Sultan Banten, ada kemiripan mungkin. Next. Ya, apa yang menarik dari kisah Sultan Agung? Jadi pernyataan Sultan Hamengkubuwono juga diperkuat oleh catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Sultan Agung dari Kesultanan Mataram, jadi Jogja itu kan pecahan dari Kesultanan Mataram. Sehingga data statement disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dari Jogja diperkuat juga oleh catatan sejarah dari Martin van Dunissen dalam Muslim of the Dutch East Indies and Caliphate Question, yang dimana Sultan Agung mengirimkan utusannya untuk menemui Syarif Mekah
wakil penguasa Ottoman yang berada di Mekah. Untuk apa? Yaitu untuk meminta legitimasi kekuasaan terhadap penguasa Turki Ottoman. Yaitu agar Sultan Agung dapat menggunakan gelar Sultan dan mendapatkan stempel emas Baitul Haram Mekah. Nah, itu menurut tulisan dari Profesor Jayadiningrat dan Martin Brunesen. Jadi memang menariknya Sultan-Sultan di Nusantara itu meminta legitimasi atas nama Kesultanan Islamnya, itu salah satunya juga meminta dukungan atau legitimasi dari Turki Ottoman melalui perwakilan di Mekah, Syarif Mekah. Next. Nah, ini tentang Kesultanan Banten. Ini kurang lebih gambar yang saya dapatkan tentang warisan dari peradaban Kesultanan Banten. Itu ada menara, tapi bentuk modelnya seperti Kudus ya, udah dipengaruhi oleh interaksi antara budaya Islam dan Jawa kalau kita lihat model bangunannya itu. Mirip seperti Masjid Kudus. Jadi pengaruh Timur Tengahnya sudah mulai bergeser, tidak seperti Aceh tadi. Kita lihat menara kubahnya itu mirip seperti Gujarat, India, Mughal, seperti itu. Kalau ini dia memang interaksi dengan budaya lokalnya kuat Banten ini. Next. Legitimasi atau legitimasi dari Syarif Mekah. Catatan sejarah lainnya dari Sejarah Banten, yang ditulis oleh Michael Lavan. Nah, di situ bisa dilihat Sultan Abdul Qadir mengirimkan utusan ke Makkah untuk meminta penggunaan gelar Sultan, sama seperti Sultan Agung tadi. Jadi ada dua catatan sejarah itu menyebutkan, satu tadi Martin van Brunesen, yang kedua ini Michael Lavan, bahwa baik Sultan Mataram maupun Sultan Banten, mereka meminta izin penggunaan gelar Sultan itu dari Syarif Mekah. Syarif Mekah ini adalah wakil Ottoman di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Jadi dia adalah bagian dari Kesultanan Ottoman. Setelah berhenti di Maladewa, Pantai Coromandel, Surat dan Mocha, para utusan Banten melakukan perjalanan ke Jeddah untuk bertemu dengan Syarif Zaid, pemimpin Haramain. Haramain itu adalah dua wilayah kota suci itu. Syarif Zaid kemudian memberikan mereka sama, stempel emas, bendera bagian kayak penutup Ka'bah yang tadi, mirip seperti itu, dan batu dengan jejak kaki Nabi Muhammad. Sejarah Banten juga menyatakan bahwa Syarif Zaid telah memberikan Kesultanan Banten hak untuk memberikan gelar kepada para penguasa Mataram dan Makassar. Jadi inilah diizinkan biar nggak perlu repot-repot datang lagi ke Mekah gitu ya. Akan tetapi para penguasa ini lebih suka mengirim delegasi mereka sendiri ke Mekah dan bertemu langsung dengan Syarif Mekah. Artinya memang waktu itu kesultanan-kesultanan di Indonesia ini berdirinya independen, saya lihat. Jadi ada Kesultanan Mataram, Kesultanan Makassar, Kesultanan Banten, Kesultanan Banjar, Aceh, dan mereka berupaya saling untuk membangun hubungan diplomatik yang independen dengan Ottoman, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini adalah buku dari Profesor Aziumardi Azra, salah seorang intelektual besar di Indonesia, Jaringan Ulama Timur Tengah Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18. Teman-teman di Indonesia mungkin bisa cari nanti bukunya atau PDF-nya, silahkan. Di sini menarik membahas tentang hubungan antara kerajaan Kesultanan Nusantara dengan Timur Tengah, salah satunya dengan Turki Ottoman. Next. Adanya hubungan Nusantara dengan Mekah. Jadi Aziumardi Azra, profesor itu menyebutkan dalam bukunya, selain Kesultanan Mataram, Banten, mengirimkan utusan Mekah, raja-raja lain di Nusantara termasuk Johor, juga Malaka, Palembang, tercatat mengirimkan beberapa surat korespondensi ke Mekah yang dikirimkan melalui kapal-kapal Aceh. Profesor Azra kemudian menjelaskan bahwa korespondensi itu juga dilakukan oleh Kesultanan Makassar yang intens berkirim surat. Bahkan salah satunya adalah meminta pengiriman ulama dari Mekah. Jadi memang Kesultanan Nusantara itu tetap meminta ulama-ulama dari Mekah, dari Syarif Mekah, ataupun dari Turki Ottoman untuk mendorong perkembangan dakwah di wilayah kesultanannya masing-masing. Seperti itu. Next. Nah, ini mungkin hanya asumsi awal saja bahwa apakah Turki Ottoman berfungsi sebagai protektorat negara pelindung. Kalau kita lihat tadi ceritanya itu ada pengaruh kehadiran Turki Ottoman dalam kehidupan Kesultanan di Nusantara yang dikatakan sebagai faktor yang cukup determinan. Ottoman itu memberikan bantuan militer kepada Kesultanan Aceh, lalu memberikan legitimasi politik ya, penggunaan gelar Sultan, stempel Baitul Haram, lalu juga tadi pemberian legitimasi ala Kesultanan Islam kepada Mataram, Banten, dan Makassar, bahkan juga melakukan pengiriman ulama kepada Kesultanan Palembang dan Kesultanan Makassar. Bahkan mungkin data-data yang lebih dalam bisa menunjukkan hubungan yang lebih kuat lagi ya antara Ottoman dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Ottoman juga tercatat memberikan perlindungan terhadap jemaah haji yang berasal dari Nusantara untuk melintasi Samudra Hindia secara aman, seperti yang disebutkan tadi. Dengan demikian, ini mungkin asumsi saya saja, Turki Ottoman berperan sebagai negara protektorat. Jadi fungsinya itu
seperti negara great power kepada negara middle power atau small power. Jadi hubungannya tetap hubungan diplomatik, walaupun ada hubungan-hubungan yang dimana satu lebih dominan pada yang lain, walaupun tidak terikat secara strukturatif. Nah, seperti itu. Pada saat bersamaan, Kesultanan Nusantara mengakui kekuasaan dan legitimasi politik Sultan Ottoman atau Khalifah. Yang terakhir kan ada Abdul Hamid II yang termasuk paling diakui ya, kekuasaannya oleh negara-negara lain. Argumen ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Ottoman pada abad ke-16 dan ke-17 di Kepulauan Nusantara. Itu next. Ini di abad yang lebih baru, ada gambar terkait dengan konsulat Ottoman di Batavia, jadi hubungan Ottoman Nusantara yang lebih modern. Ini sekarang gedung konsulat Ottoman ini sudah menjadi museum tekstil di Jakarta. Bagi teman-teman yang pernah ke ini, mungkin pernah berkunjungi langsung ya, museum tekstil. Next. Kita masuk slide-slide terakhir. Tinggal 3 slide lagi. Konsulat Ottoman di Batavia. Jadi pada akhir abad ke-19, Turki Ottoman membuka kantor konsulat di Batavia. Awalnya itu udah ada konsulat Ottoman di Singapura. Yang ketika itu Turki Ottoman menunjuk Syekh Abdullah Al-Junaid, seorang saudagar Arab di wilayah Semenanjung Malaka yang berasal dari Hadramaut atau Yaman sebagai konsul. Tapi seorang kawan kita nih, ada nih mahasiswa Turki, alumni Turki, sekarang sudah lulus menjadi peneliti LIPI kalau nggak salah di Indonesia, Bang Frial Ramadan Supratman, bagus papernya dalam bahasa Inggris, berjudul Rafet Bey, The Last Ottoman Consul in Batavia During the First World War, 1911-1924, menuliskan, jadi setelah berhasil menempatkan perwakilan di Singapura, Turki Ottoman berupaya untuk membuka konsulat lain di Jakarta atau di Batavia. Tapi usaha itu mendapatkan penentangan dari pihak kolonial Belanda. Karena Belanda nanti khawatir keberadaan konsulat Turki Ottoman akan menjadi simbol bagi persatuan umat Islam yang ada di Nusantara. Next. Pada 1882, akhirnya ke pemerintah Turki Ottoman, sudah zaman modern nih, 1880-an, udah hampir 1900-an, menunjuk Syed Aziz Effendi dari Baghdad, dari Irak, sebagai konsul kehormatan di Batavia. Nah, penunjukan ini tercatat pada buku Turki Utsmani Indonesia, Relasi dan Korespondensi berdasarkan dokumen Turki Utsmani, diterbitkan di Istanbul. Isi suratnya tertanggal 17 Februari 1882 adalah sebagai berikut, penunjukan konsulat kehormatan di Batavia. Surat permohonan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pemerintah Turki Ottoman, menjelaskan, Kedutaan Haag menjelaskan bahwa untuk menjaga masyarakat Turki Ottoman di Pulau Jawa, maka diperlukanlah pendirian sebuah konsulat di sana. Pengangkatan seorang konsul ini menelan biaya seharga 10.000 kurs. Kurs itu sekarang mata uang Turki paling kecil, kayak sen kalau di bahasa Inggris. Tetapi Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai anggaran tersebut, sehingga jika terjadi sesuatu yang mendesak di masa depan, anggarannya dipotong dari pembelanjaan atau pemasukan konsulat. Next. Masih isi surat. Ya. Oke, terakhir. Said Aziz Effendi dengan karakter yang kompeten, profesional, ditawarkan oleh Wazir Agung atau Perdana Menteri dari Ottoman sebagai calon konsulat kehormatan. Dalam petisi yang diserahkan oleh Perdana Menteri kepada Sultan Ottoman, menunjukkan bahwa surat permohonan dikirim oleh Menteri Luar Negeri telah disampaikan atas persetujuan Sultan. Dalam balasannya dinyatakan bahwa surat permohonan Perdana Menteri yang terlampir diperiksa oleh Sultan, dia menyetujui adanya Said Aziz Effendi ditunjuk sebagai konsulat kehormatan di Batavia. Lalu upaya penempatan konsul akhirnya dapat terjadi pada 21 April 1883 ketika Galip Bey atau Tuan Bey Mr. Galip dari Divisi Transaksi Biro Kementerian Luar Negeri Ottoman ditunjuk sebagai konsulat jenderal resmi yang pertama. Jadi upaya penunjukan pertama tadi gagal karena banyak upaya penentangan, tapi akhirnya yang terakhir ini berhasil adanya penempatan konsulat Ottoman pertama di Batavia yang memainkan peran penting dalam menjalin hubungan antara Ottoman dan masyarakat Muslim di Hindia Belanda, tidak hanya di Pulau Jawa. Lalu konsulat tersebut juga tetap diawasi dengan ketat oleh pemerintah kolonial yang mereka mengakui hanya sebagai perwakilan perdagangan. Dalam catatan lain terakhir, konsulat Ottoman ini juga berfungsi sebagai kayak biro haji. Jadi kalau warga Muslim di Nusantara, di Batavia dan kepulauan sekitarnya, ingin mengajukan surat permohonan haji, mereka juga bisa berhubungan dengan konsulat Ottoman, karena akhirnya nanti konsulat Ottoman itulah masih di bawah kekuasaan Ottoman tuh, Mekah dan Madinah. Lalu juga salah satunya pengiriman mahasiswa ke Istanbul. Itu juga menjadi salah satu fungsi yang dijalankan oleh konsulat Ottoman di Batavia. Mungkin slide terakhir. Teşekkürler, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu lama. Itu apa yang bisa saya sampaikan.
Mau kalau ada kesalahan, mungkin mau nanti kita bisa diskusi. Mungkin cukup sekian, kita buka ke forum tanya jawab. Afan Minggu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Adinwan Soebisono yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Ini tentunya materi yang berat ya teman-teman, karena ini adalah tentang sejarah. Karena memang dari SD pun, kalau misal sudah materi sejarah itu, saya sendiri pusing Mas Ade. Jadi, memang ini sebenarnya sangat menarik sekali. Nah, di sini sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, oh ya nanti sesi tanya jawab akan dilangsungkan selama dua termin atau 2 sesi. Sesi pertama nanti 3 pertanyaan dan yang sesi kedua juga 3 pertanyaan. Tapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sebelum kita memasuki sesi tersebut nanti kita akan ada iklan terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak bosan. Nah, nanti dari pengurus Learn from Turkey akan menyampaikan beberapa promosi. Semoga teman-teman nanti bisa mendengarkan dengan baik. Kepada rekan saya, Iren, dipersilakan. Mohon maaf, harus minta tolong Iren diaktifkan dong. Sudah. Sudah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk yang masih berada di Indonesia. Malam. Iklan nih ya. Ini agak santai aja karena ini jenisnya iklan gitu kan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Irina Savana Jasmine dan biasa lebih dikenal sebagai Irene. Aku di sini dari pengurus Learn from Turkey 2020 di divisi Humas. Ya. Jadi gini teman-teman, aku mau sedikit, ini boleh di share screen nggak sih? Biar agak nggak bosanin gitu kan ya, lihat muka aku. Ya jadi aku tuh mau menawarkan, ini kayak sales banget ya Allah. Jadi ini kita santai aja. Mau menawarkan produk asik. Ini tuh ada salah satu program dari Learn from Turkey. Ya udah. Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan. Siap, lanjut Ren. Jadi ini adalah official merchandise khusus banget yang dibuat dari teman-teman pengurus Learn from Turkey. Nah, berhubung banget di project ini aku dan salah satu rekan aku yang diamanahkan untuk menggarap project ini gitu. Jadi ini tuh beda banget dari official merchandise yang pernah teman-teman temui gitu. Karena apa? Ini lihat aku zoom ini ya. Teman-teman harus lihat secara detail. Ya, oke. Ini masih belum ada. Tolong jangan dicoret dong, ntar jelek dong desainnya. Nah, ini akan dijual dengan harga modal ya teman-teman. Nah, aku ulangi lagi. Jadi ini adalah desain dari LFT. Nah, jadi ini tuh dijual dengan harga modal yang dimana tote bag-nya ini dijual dengan harga Rp20.000. Ini nih teman, Rp20.000, oke? Nah, dan di sini juga kami juga menawarkan mug. Jadi mug ini itu harganya cuma Rp15.000. Nah, teman-teman bisa banget nih lagi musim apa ya? Lagi musim corona gini gitu kan ya. Tapi pengen banget beli tote bag tapi kok di Instagram mahal banget gitu kan ya. Di Shopee mahal banget. Kalau ikut flash sale ketinggalan terus gitu kan ya. Biasa pada gitu kan. Nah, di sini kita menawarkan open PO. Open PO-nya ini berlaku 2 minggu. Insya Allah akan dimulai pada hari ini dan akan dipost oleh teman-teman admin di Instagram. Nah, di postnya itu hari ini, gitu. Insya Allah hari ini. Jadi, mulai dari hari ini, teman-teman udah bisa mulai order sampai 2 minggu ke depan. Gitu. 2 minggu. 2 minggu, ya. Jadi, sistemnya ini mungkin teman-teman agak bingung. Terus kita untungnya dari mana dong, gitu kan ya. Kalau harga modal dia tuh udah segila ini gitu kan ya, 20.000, 15.000 gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman cukup membayar harga modal ditambah donasi seikhlasnya gitu.
Kalau teman-teman donasi ikhlasnya itu 5.000, ya udah nggak apa-apa, kan ikhlas gitu kan ya. Tapi ingat-ingat juga ya sama kami ya. Karena ini donasinya itu akan diarahkan gitu, akan ditujukan kepada kegiatan-kegiatan dari komunitas LFT sendiri gitu. Jadi ini bukan untuk personal, bukan untuk saya yang buat beli jilbab, buat beli baju, bukan teman-teman. Jadi ini emang buat pure banget buat kegiatan LFT gitu. Nah, jadi ini tuh kalau teman-teman tahu suka mantengin Instagramnya Learn from Turkey. Jadi kegiatan LFT ini cukup banyak dimulai dari webinar ini. Mungkin teman-teman nggak tahu, ini aku sedikit. Jadi webinar ini tuh kan menampung banyak nih ya, 200 lebihan orang, 200 lebih bahkan hampir 300 orang gitu kan ya. Dan juga memakan waktu yang cukup lama gitu, dan nggak mungkin banget kan ini gratis gitu kan ya, nggak mungkin banget ini gratisan gitu. Nah ini dibutuhkan biaya, dan juga kita juga ada kegiatan yang namanya itu surat dari Turki, yang dimana surat dari Turki ini kita ambil postcard, jadi postcardnya ini pure dari Turki dan juga dikirim ke rumah teman-teman masing-masing gitu. Nah jadi kalau teman-teman membeli produk dari Learn from Turkey, teman-teman termasuk juga mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Learn from Turkey sendiri. Seperti itu, teman-teman. Udah, kayaknya udah kebanyakan nih ya. Ini gimana stopnya? Oke. Ntar pada bosan gitu ya. Udah selesai, Udah. Ren? Udah. Oke. Ditunggu. Ya, jadi kalau teman-teman berminat, langsung aja ke Instagramnya. Kayaknya udah di-post deh gitu. Di-post di Instagram. Langsung aja, nanti langsung ada nomornya dan juga ada link ikut PO-nya gitu. Jadi teman-teman, sekian dulu iklan dari Iren, iklan dari Learn from Turkey. Mohon maaf agak receh. Jadi terima kasih semuanya, selamat melanjutkan. Mohon maaf banget Bapak pengisi. Ya, nggak apa-apa, Ren. Dimaafkan. Mohon maaf Bu moderator ya. Iren akhiri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iren untuk iklannya. Jadi tadi ada jeda iklan ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, komunitas Learn from Turkey itu ada beberapa produk yang bisa teman-teman beli. Ketika teman-teman beli, itu juga sama dengan teman-teman berdonasi. Dan apabila teman-teman berdonasi, itu juga sama dengan teman-teman beramal, karena hasil dari donasi tersebut akan digunakan untuk keberlangsungan komunitas Learn from Turkey untuk menyebar lebih banyak lagi manfaat ke orang banyak, seperti itu. Jadi semoga juga bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman. Nah, kembali lagi kita ke pertanyaan ya. Jadi untuk sesi pertama ini, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Desi. Pertanyaannya adalah, Kesultanan Aceh. Kenapa Kesultanan Aceh gagal memberikan hadiah emas dan rempah-rempah? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, oh ya Mas, ini kita langsung 3 pertanyaan dulu ya Mas ya, nanti baru dijawab. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, adakah impact-nya pernyataan si Sultan atas pengakuan Kesultanan Islam di Yogyakarta? Apakah sekedar pengakuan normatif saja? Karena saya kok tidak melihat ada dampak atau manfaatnya atas pernyataan tersebut. Baik. Itu dulu aja Mas. Mohon untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, baik. Pertanyaan pertama, mengapa Kesultanan Aceh gagal mengirimkan hadiah-hadiah persembahan atau emas, rempah-rempah tadi ya. Jadi kalau menurut data yang saya baca, memang perjalanan ke Konstantinopel atau Istanbul pada saat itu adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Jadi kita jangan membayangkan kondisi di tahun 1500-an atau 1600-an seperti sekarang, sudah ada pesawat terbang, lalu sudah ada bandara, sudah terjadi keamanan yang begitu baik ya di antara dua sisi negara. Jadi memang ketika itu adalah sebuah perjalanan laut yang memang ketika itu ancaman di laut juga sangat luar biasa,
badai, bajak laut, dengan teknologi perkapalan yang juga masih sederhana, kapal-kapal kayu ya, walaupun sudah ada teknologi perkapalan kapal-kapal besar, sehingga memang kemungkinan-kemungkinan untuk gagal berlayar itu juga ada. Ditambah memang ternyata jarak antara Aceh dengan Istanbul, dengan melalui perjalanan laut atau perjalanan manual yang pada saat itu cukup jauh, sehingga akhirnya kalau tercatat itu baru 3 tahun baru bisa menemui Sultan. Bisa jadi juga ketika mereka sampai ke wilayah Istanbul, mereka butuh waktu untuk bisa meyakinkan pihak Kerajaan Ottoman atau Kesultanan Ottoman agar mereka bisa diterima sebagai delegasi. Nah, ketika akhirnya masa menunggu, ketika Sultan Ottoman atau Sultan Sulaiman Al-Kanuni memberikan persetujuan, itu mungkin cukup jauh ya masanya ya. Jadi artinya mereka harus sabar menunggu dulu, sehingga akhirnya ketika mereka menunggu, karena mereka dari misi diplomatik yang cukup jauh, itu membutuhkan waktu cukup lama, sampai 3 tahun. Di waktu 3 tahun itulah mereka bertahan hidup di Istanbul dengan menjual barang-barang persembahannya, yaitu tadi ada emas, memakan berasnya, akhirnya tersisa hanya lada secupak itu, yang tadi teman-teman lihat ada ukuran secupak kecil ya, kayak satu gelas kecil seperti ini ya, lada secupak. Itulah disebut kenapa meriamnya meriam lada secupak. Nah, itu kisah sejarahnya begitu. Jadi mereka kehabisan perbekalan di perjalanan. Pertanyaan kedua, apa dampaknya? Apa istilahnya tadi disebutkan oleh seorang kawan, saya tidak melihat dampaknya. Jadi kalau kita melihat dalam sebuah konteks hubungan sejarah, bukti-bukti yang ada misalkan seperti pusaka bendera, lalu dokumen-dokumen kuno, atau mungkin kalau kita lihat di Aceh itu ada bentuk-bentuk makam atau makam-makam orang Ottoman, di Jogja juga kita melihat beberapa bentuk dari lambang-lambang kerajaan juga mirip dengan lambang Ottoman atau ada pengaruh, itu menunjukkan memang ada kedekatan kultural. Kalau kita melihat kan ada hubungan keagamaan. Lalu dampaknya secara signifikan apa, Mas? Nah, kalau kita melihat secara signifikan, mungkin kalau kita melihat bisa jadi tidak terlihat signifikan, tapi bisa juga terlihat signifikan, tergantung perspektifnya. Jadi kalau kesultanan-kesultanan ini kan dia gini, teman-teman. Nusantara ini kan adalah sebuah wilayah yang tadinya base dari kerajaan Hindu-Buddha, lalu dia berubah menjadi kesultanan Islam. Nah, awalnya ini kan kerajaan kita yang paling besar adalah Sriwijaya dan Majapahit. Kalau Sriwijaya agamanya Buddha, kalau Majapahit agamanya Hindu Mahayana, Siwa Mahayana, kurang lebih seperti itu. Lalu dampaknya apa, Mas? Ketika sebuah kerajaan ini berganti agama menjadi kerajaan Islam seperti Demak, mereka itu membutuhkan legitimasi atau dukungan, atau minimal ada pergaulan internasional di antara komunitas Islam yang sama. Nah, dalam kisaran-kisaran wilayah di Asia Tenggara, Asia Timur, itu kan tidak ada kerajaan-kerajaan Islam yang kuat. Kalau kita lihat kan dulu Asia Tenggara itu adalah wilayah kerajaan Buddha dan Hindu. Kalau kita melihat kerajaan di Tiongkok itu kan base-nya Buddha. Kalau kita lihat kerajaan di Asia Tenggara yang dominan seperti Thailand, Champa, Siam, Burma, itu kan banyak wilayah-wilayah kerajaan Buddha atau Hindu. Seperti di zaman sebelum Indonesia pindah ke Islam. Artinya apa? Kita adalah sebuah wilayah Nusantara yang dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Dalam konteks geopolitik, kalau kita bicara ilmu politik, kita itu membutuhkan sebuah aliansi yang siap mendukung kita sewaktu-waktu terjadi konflik atau ada dinamika antara negara-negara yang bertetangga, seperti sekarang di ASEAN kan. Nah, dalam konteks hubungan antara Ottoman dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara itu paling tidak mereka mendapatkan dukungan support dari sebuah great power Islam yang besar di dunia, yaitu salah satunya Turki Ottoman. Jikalau sewaktu-waktu terjadi serangan atau perang atau konflik di wilayah kawasan Asia Tenggara, paling tidak kesultanan-kesultanan itu sudah memiliki sekutu yang besar. Ada perasaan rasa aman, perasaan rasa didukung, dan bahkan mungkin bantuan-bantuan yang lebih real. Seperti tadi cerita tentang Sultan Sulaiman mengirimkan bantuan militer, bantuan ahli-ahli persenjataan, bantuan kapal militer ke Kesultanan Aceh. Itu juga yang mungkin diharapkan para sultan-sultan lain, baik di Jogja, Mataram, di Banten, di Demak, di Banjar, untuk membangun hubungan diplomatik yang lebih kuat dengan Turki Ottoman. Jadi adalah adanya support, dukungan dari great power, negara yang besar, terhadap kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara, di mana wilayah sekitarnya itu adalah kerajaan-kerajaan non-Muslim, sehingga mereka membutuhkan dukungan politik yang lebih kuat. Kurang lebih seperti itu. Bicara geopolitik ya, gitu. Silakan Mbak Daima. Kok berhenti? Okay. Saya sudah menjawab. Cukup, Mas Bibi.
Cukup. Silakan pertanyaan berikutnya, silakan. Cukup Mas Wibi? Ya. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya, sesi selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas. Sebentar. Nah, ini seperti yang tadi Mas Wibi katakan di awal. Jadi masih ada korelasinya antara sejarah yang saat ini disampaikan sama Mas Wibi sama film Jejak Khilafah. Nah, ini ada yang menyinggung lagi nih Mas. Bagaimana pendapat Mas Wibi tentang film Jejak Khilafah di Nusantara? Oh, baik. Ya. Jadi saya pernah melihat sebentar, belum full detail, tapi pernah dia menonton lah 1-2 chapter itu di Jejak Khilafah, yang waktu scene dia di Aceh, lalu ada scene dia di mana itu, dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Jadi kalau saya begini melihatnya, ini adalah upaya yang perlu kita hargai sebenarnya, upaya dokumenter dari anak bangsa lah, sinias muda, sinias muslim, anak-anak bangsa. Cuma mungkin memang beberapa yang perlu dikritisi dari Jejak Khilafah Nusantara adalah perlunya pelibatan dari tokoh-tokoh sejarawan yang lebih kompeten ya, karena kan kritiknya terhadap Jejak Khilafah di Nusantara ini adalah basis sejarawan atau akademisi yang film dokumenter tersebut. Nah, saya juga melihat beberapa komentar di majalah, di media terhadap dokumenter itu, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu titik poin yang cukup objektif. Jadi kalau komentar saya, ke depan dokumentari seperti ini perlu kita dorong agar lebih banyak, tapi harapannya nanti bisa melibatkan para akademisi, para profesor, para researcher yang lebih beragam, sehingga akhirnya nanti pendapat yang dimunculkan dalam dokumenter itu bisa lebih kuat, datanya lebih tajam, dan lebih objektif, karena dia tidak hanya menghadirkan para researcher yang masih muda, dan juga menghadirkan sudut pandang dari berbagai perspektif. Itu aja mungkin. Tapi kalau sebagai upaya untuk mendokumentasi ini sebagai awalan, jadi kita jangan melihat karya Jejak Khilafah di Nusantara ini sebagai produk final. Jangan. Ini adalah sebuah awal, sudah baik, walaupun masih ada kekurangan, tapi yang perlu kita bangun berikutnya, harapannya ke depan ada karya-karya yang lebih tajam lagi secara akademik. Kita perlu dukung seperti itu kritisnya. Itu komentar saya terhadap Jejak Khilafah di Nusantara. Oke, siap Mas. Jadi memang sebenarnya bukan jadi sebenarnya itu film Jejak Khilafah itu cuma hanya perlu ini ya Mas, berarti perlu mengikut sertakan lagi pihak akademisi gitu ya? Oke, kalau perdebatan gini, kalau Mbak saya melihat, jadi ada statement dari berapa statement di Jejak Khilafah yang dikritisi oleh researcher senior Peter Carey ya, dan asistennya yang menyatakan bahwa statementnya itu seperti dicatut. Nah mungkin ke depannya bisa jadi ya kalau ada dokumentari lanjutan dihadirkan Profesor Peter Carey, dihadirkan profesor-profesor ahli sejarah yang kompeten. Itu kan memang kita lihat banyak peneliti muda ya, banyak komunitas sejarah. Jadi banyak dia menghadirkan orang-orang muda. Sebagai breakthrough, inisiasi perlu kita uji langkahnya, tapi memang ke depan mereka perlu atau mungkin berikutnya perlu menghadirkan para sejarawan yang memang sudah ahli, pakar di bidangnya, sehingga pandangan-pandangan itu bisa lebih valid dan tajam. Sebagai contoh, Mbak, kalau di luar negeri itu saya banyak nonton di YouTube, cerita tentang dokumentari bahkan nggak hanya tentang sejarah kerajaan, bahkan mereka ada tema-tema yang lebih unik lagi, misalkan bagaimana membangun teori alien dengan peradaban dunia kuno. Bahkan history dokumenter di luar negeri itu bahkan membahas tema-tema yang lebih aneh gitu. Ada di dalam piramida Mesir satu gambar yang berkaitan piringan terbang. Nanti menghadirkan para profesor untuk mendebat apakah itu benar atau enggak. Atau misalkan dalam bangunan-bangunan kuno lain ada naskah-naskah kuno yang mengatakan adanya makhluk-makhluk dari luar planet, dan itu didiskusikan di film dokumentari Barat, Amerika, Eropa, dan mereka biasa saja gitu, bahwa itu kan hal-hal yang lebih aneh ya. Kalau ini kita masih bicara sesuatu yang real, yaitu hubungan antara Turki Ottoman dengan Kesultanan Nusantara. Kerajaannya ada, teksnya ada, bukti-bukti sejarahnya ada. Cuman memang mungkin perlu pendalaman. Bahkan kalau di negara Barat, hal-hal seperti alien itu didiskusikan secara akademik.
Jadi kalau yang kita bangun budaya akademiknya, masalah benar salah itu kan masalah pembuktian dalam metode. Jadi kita jangan pernah terperangkap dalam wah Anda salah saya benar. Tidak. Dalam budaya akademik kita menguji metode, menguji seberapa dalam orang dalam research-nya itu. Kalau ada penemuan baru itulah akhirnya terus berkembang nanti. Asumsi-asumsinya, jawaban-jawaban histori, oh ternyata begini. Ada research lain mengatakan ternyata lebih dalam begini. Nanti ada teori lain mengatakan ternyata begini. Sehingga nanti penemuan data dan pengajuan asumsinya menjadi lebih tajam. Nah, jadi tidak ada positioning, wah Anda salah dalam menyatakan pendapat. Tidak boleh dalam budaya akademik seperti itu. Jadi nanti berhenti diskursus akademiknya kalau kita saling menyalahkan. Nah, kurang lebih seperti itu pendapat saya. Iya, benar. Iya, benar sih, Mas. Oke, terima kasih, Mas Bibi. Mas, ini masih ada lagi nih ya, pertanyaannya. Silakan. Sekali lagi aja ya. Satu lagi. Ya, boleh. Ini dari... Silakan. Baik, ini dari... Bentar. Sultan Abrar. Nah, dahulu Aceh ketika dijajah Belanda, banyak masyarakat Aceh dilarang haji dan mereka mengirim surat ke Sultan Abdul Hamid II. Dan apa yang dilakukan Abdul Hamid Han Abi? Karena saya dengan Sultan menerima dan siap membantu. Ia menerima kabarnya dari pasyanya. Apakah Aceh bisa berangkat haji? Dan apakah ada sejarah atau hubungan antara Minangkabau atau Padang dengan Sultan Ottoman? Dan yang terakhir, apakah ada hubungan atau silsilah keluarga dari Sultan Turki dengan sultan-sultan yang ada di Indonesia? Ini udah dijelaskan tadi sih sebenarnya. Yang pertama tadi, Mas. Saya coba jelaskan sedikit ya. Yang saya tahu, yang tidak saya tahu akan saya jawab tidak tahu gitu ya. Jadi kalau tentang film itu ya, Paitah atau Padishah tentang Abdul Hamid II, di situ kan sudah pernah tuh ramai juga tuh teman-teman filmnya, bagaimana Sultan Abdul Hamid II mendapatkan kabar dari pasyanya bahwa ada bangsa-bangsa di wilayah Aceh, di Nusantara yang mengajukan permohonan bantuan kepada Ottoman untuk memberi agar diberikan dukungan untuk haji. Nah, waktu itu kan Sultan memberikan dukungan ya. Salah satunya mungkin mengirimkan bantuan diplomatik atau juga ikut menekan pihak kolonial Belanda agar Belanda mengizinkan bangsa Aceh untuk pergi ke haji. Salah satunya nanti dikaitkan juga dengan upaya Ottoman. Kayaknya masih bersinggungan tuh dengan zaman itu tuh 1800-an. Abdul Hamid II kan 1880. Nanti kita kaitkan tadi dengan konsulat Ottoman di Batavia yang akhirnya 1880-an itu berhasil dibentuk adanya konsulat Ottoman. Salah satu fungsinya konsulat Ottoman di Batavia adalah memproses proses perizinan haji bagi warga Muslim, kaum Muslim Nusantara yang ingin melakukan perjalanan haji ke Mekah. Jadi saya rasa nampaknya itu apa yang dibacakan oleh tadi itu terkait Aceh itu diproses melalui konsulat Ottoman-nya. Terjadi proses hubungan diplomatik dari Ottoman kepada kolonial Belanda dan mungkin ada upaya-upaya tekanan dari Ottoman agar bangsa Belanda memberikan izin ya sebagai penguasa kolonial kepada bangsa Aceh pada saat itu. Itu yang pertama yang saya tahu ada konsulat Ottoman tadi untuk mempermudah proses haji. Terkait dengan Pagaruyung, Kerajaan Sumbar, saya jujur belum ada datanya. Sampai saat ini saya belum bisa mengatakan apakah ada hubungan diplomatik atau tidak. Cuman kalau kita lihat tadi memang kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara hampir semuanya itu meminta legitimasi dan dukungan terhadap Turki Ottoman khususnya pada Syarif Mekah. Kalau mungkin bisa dikaitkan, bisa, cuman kalau saya bisa menjawab sampai sekarang belum ada data. Itu yang saya harus jujur. Jadi yang saya dapat tadi datanya Palembang, Sultan Palembang Darussalam pernah ngirim ke Syarif Mekah, Sultan Banten, Abdul Qadir itu juga pernah mengirim utusannya ke Mekah. Lalu tadi Sultan Makassar, korespondensi mengirim surat. Lalu juga yang pasti Aceh, lalu juga Mataram. Tapi kalau Sultan Pagaruyung atau Sumbar, nanti perlu saya cari lagi datanya itu. Yang ketiga tadi apa pertanyaannya? Ya nomor 3, lupa saya tadi Mbak. Nomor 3. Oh, yang nomor 3. Terakhir. Dan yang apakah ada hubungan atau silsilah keluarga dari Sultan Turki dengan sultan-sultan yang ada di Indonesia?
Kalau itu data pastinya saya belum pegang. Cuman yang menarik memang kalau kita lihat di Kesultanan Aceh ada beberapa, bahkan di Aceh itu ada kuburan pejabat-pejabat Ottoman. Jadi ada kuburan-kuburan yang di situ nanti ada makam pekuburan kompleksnya yang ada bendera-bendera Turki Ottoman. Salah satunya juga menyebutkan bahwa terjadi pernikahan campur antara para pejabat itu, para utusan militer itu dengan para putri-putri bangsawan atau para putri-putri pejabat. Tapi kalau dia anak sultan langsung, saya belum dapat datanya. Yang saya dapat tadi anak pasya, keponakan gubernur, atau dia pejabat selevel perwira atau selevel jenderal, itu ada. Terjadi pernikahan antara pejabat-pejabat militer atau pejabat-pejabat utusan Ottoman dengan bangsawan-bangsawan di Aceh. Itu ada tadi salah satunya. Cuma kalau dia sultan, anak sultan atau langsung terah darah birunya, saya belum dapat datanya. Itu mungkin perlu saya cross check lagi, Mbak. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Bibi. Mas, ini ternyata di akhir-akhir malah tambahan pertanyaannya ada beberapa nih, Mas. Oh gitu? Mau dijawab juga atau? Saya rasa satu sesi lagi bolehlah teman-teman, biar terjawab nggak apa-apa. Saya masih mampu untuk menjawab, saya usahakan menjawab. Silakan. Sambil minum ya, saya minum dulu ya. Oke, baik. Silakan. Ya, silakan Mas Bibi. Sepertinya memang sejarah hubungan Indonesia-Turki ini sangat menarik bagi peserta kita kali ini. Ya, jadi untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman, ini terakhir banget. Boleh. Pertanyaan terakhir, bagaimana? Bentar. Yang ada di chat saya aja. Nih, Mas, bagaimana pandangan masyarakat Turki sendiri tentang sejarah dan peninggalan Ottoman ini? Apakah mereka bangga, senang, atau biasa saja? Apalagi di era keterbukaan atau modern ini. Mengapa? Jika Ottoman ini sukses menjalankan peradaban Islam, justru masyarakatnya saat ini apatis atau liberal. Ini terakhir, Mas, terakhir banget. Baik. Ya. Jadi kalau saya boleh jawab, masyarakat Turki ini kan terbagi kepada dua ya. Yang pertama adalah masyarakat yang dia itu agamis, atau dia itu memang punya concern terhadap keagamaan yang kuat, basis konservatif. Yang kedua adalah masyarakat yang relatif sekuler liberal, yang mereka itu tidak begitu peduli dengan aturan-aturan keagamaan, dan mereka itu ingin hidup secara liberal ala peradaban barat atau ala kehidupan modern barat. Jadi tentu saja sikapnya terbagi dua. Bagi masyarakat yang memang dia konservatif dan agamis, khususnya bagi masyarakat pendukung Presiden Erdogan sekarang ya, wacana-wacana terkait dengan Islamisme, terkait dengan Ottoman ini menjadi sebuah wacana sejarah yang begitu diminati atau begitu didukung. Misalkan Presiden Erdogan itu kalau kita melihat seringkali mengangkat peristiwa-peristiwa bersejarah dalam tradisi Turki Islam, baik dinasti Seljuk dan dinasti Ottoman, kepada kampanye-kampanye politiknya. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Presiden Erdogan itu memperingati peristiwa Malazgirt 1071. Yaitu adalah peristiwa di mana dinasti Seljuk menaklukkan bangsa-bangsa Bizantium atau Romawi Timur dalam pertempuran di Manzikert atau Malazgirt pada tahun 1071. Dan itu adalah menjadi pintu pembuka bangsa-bangsa Turki Islam masuk ke wilayah Anatolia sekarang. Nah, peristiwa bersejarah ini dijadikan kampanye politik Erdogan tiap tahun. Kemarin baru saja ada perayaannya di Manzikert, di Malazgirt, dengan para politisi di Turki, dan itu menjadi sebuah momen yang diulang-ulang oleh Presiden Erdogan dalam kampanyenya untuk membangkitkan sense nasionalisme Islam Turki, atau kebanggaan terhadap dinasti Islam, Turki Seljuk. Lalu yang dengan Ottoman, salah satu momen yang diangkat adalah penaklukan Istanbul, ya, 1453. Teman-teman pernah lihat ya kemarin ketika ada dua momen. Yang pertama adalah ketika hari penaklukan Istanbul, biasanya ada film, ada perayaan besar di sekitar benteng Konstantinopel dan Hagia Sophia. Yang kedua kemarin tuh, ketika Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Itu luar biasa tuh, antusiasme dari para masyarakat, komunitas yang memang konservatif, religius, agamis, dan mereka sangat bangga dan mendukung langkah-langkah politik Presiden Erdogan dalam mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Tapi tentu saja, bagi orang-orang yang tidak sepakat dengan gagasan Presiden Erdogan, salah satunya adalah kelompok yang sekuler nasionalis,
itu mereka kurang begitu antusias dengan langkah-langkah politik, khususnya untuk mengangkat kembali kejayaan Turki Seljuk dan Turki Ottoman, dinasti Islam di Turki. Jadi tentu isu ini terbelah dua, tapi relatively kalau saya melihat memang majoritinya lebih kecenderungan pada pro ya, karena euforia yang dirasakan di masyarakat pada saat isu Hagia Sophia, isu penaklukan Istanbul 1453, Malazgirt 1071, dukungannya cukup kuat. Jadi artinya Presiden Erdogan mendapatkan basis dukungan yang kuat dari masyarakat terkait dengan kampanye-kampanye politiknya yang mengangkat isu glorifikasi kejayaan Islam. Jadi kalau saya mengatakan nampaknya memang dukungan di akar rumputnya cukup kuat nih terhadap langkah-langkah politiknya Presiden Erdogan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wibi untuk materi yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Terbukti dari antusiasme peserta dan banyaknya pertanyaan. Dan malah justru pertanyaan banyaknya tuh di akhir-akhir, Mas. Jadi saya juga sempat bingung tadi untuk milihin pertanyaannya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf sekali ya. Jadi semoga nanti kapan-kapan bisa disambung lagi dengan Mas Wibi. Nah, untuk yang terakhir, saya mau, oh ya, closing statement dulu aja deh, Mas. Setelah closing statement, nanti saya akan mengingatkan sesuatu. Baik, closing statement, oke, baik. Jadi kalau terkait dengan Nusantara dan Ottoman, jadi kalau saya melihat gini, kita itu sebaiknya melihat hubungan masa lalu itu jangan menegasikan sejarah. Jadi apapun yang terjadi, diskursus yang terjadi di akhir-akhir ini di Indonesia terkait dengan sejarah Turki Ottoman, itu jangan membuat kita tidak menjadi objektif. Nah, tawaran saya kepada teman-teman semua yang hadir sebagai peserta pada hari ini, kita berupaya untuk membangun sikap objektif dalam berpikir, terutama dalam melihat sejarah masa lalu. Jikalau memang ternyata bukti-bukti sejarah menunjukkan adanya hubungan antara Kesultanan Nusantara dengan Turki Ottoman, dengan mungkin hubungan-hubungan Kesultanan Islam, itu adalah bukti kejayaan masa lalu kita. Kalau saya belajar dari Turki ini mampu bangkit jadi bangsa besar, karena seperti yang dikatakan Presiden Soekarno, jas merah, jangan melupakan, sekali-kali melupakan sejarah. Kita harus melihat apa yang sudah dicapai oleh bangsa kita, nenek moyang kita di masa lampau, dari Aceh, dari Sabang hingga Merauke, dari mana tuh? Pulau Miangas sampai Pulau Rote ya, Miangas sampai Pulau Rote, dari timur barat, utara ke selatan, Indonesia, dan kita harus menghargai itu, kesultanan-kesultanan kita, kerajaan-kerajaan kita, bahkan kalau lebih jauh, apa yang sudah dicapai oleh Majapahit Empire, Sriwijaya, bagaimana Majapahit Sriwijaya juga mampu menjadi wilayah yang mendominasi sampai di Asia Tenggara. Kita harus menguasai itu. Seperti yang dilakukan Pak Erdogan, Presiden Erdogan, dia menjadikan momen peristiwa masa lalu itu sebagai visi politik masa depan. Bahwa, kita ini bangsa besar, Turki ini bangsa besar. Kita harus bisa mencapai bahkan melebihi apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, akhirnya apa yang kita sadari dengan peristiwa sejarah ini, Turki Ottoman Nusantara, bahwa Kesultanan Nusantara ini sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Ottoman. Bahkan mungkin banyak fakta-fakta lain yang bisa kita cari. Nah, itulah menjadi objektif kita ke depan. Kita sebagai anak muda Indonesia, jangan hanya berpikir ke dalam. Kalau orang-orang tua kita, nenek moyang kita dulu udah sampai Istanbul, kita sendiri berarti udah harus nih sampai ke Istanbul, sampai ke New York, sampai ke Australia, sampai ke Tiongkok. Nah, kita harus melanjutkan visi diaspora dari nenek moyang kita. Katanya kan nenek moyang kita pelaut. Kalau sekarang berarti kita penerbang nih, harus terbang kemana-mana. Nah, itu kurang lebih. Itu aja. Baiklah. Oke, terima kasih Mas Wibi. Jadi, saya menangkap beberapa hal. Di antaranya, dalam melihat sejarah, kita itu harus objektif. Lalu untuk sejarah yang ada di Indonesia seperti apa, itu harusnya dijadikan sebagai kekayaan untuk kita semua. Jadi juga jangan sampai kita melupakan sejarah, karena bangsa yang besar itu bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wibi atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf atas kekurangannya Mas Wibi. Nah, untuk selanjutnya, ini saya mau memberikan sedikit info nih, Mas. Mohon izin ya, Mas. Jadi, teman-teman, seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, nanti kita ada
nanti kita ada beberapa kegiatan dari Learn from Turkey, diantaranya webinar pada kali ini, seperti saat ini maksud saya, webinar seperti saat ini, dan ada beberapa lagi kegiatan dari Learn from Turkey, diantaranya adalah surat dari Turki, dan juga Learn from Turkey ini bekerja sama dengan lembaga kursus Galata Turkey Center. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya nih ada yang ingin berdonasi, nanti donasi teman-teman akan disalurkan ke sana. Jadi bukan untuk kami, tapi untuk teman-teman di luar sana yang ingin belajar lebih banyak lagi. Nah, teman-teman juga bisa membeli tadi yang seperti iklan oleh Iren. Teman-teman bisa membeli beberapa produk dari kami, dan ketika teman-teman membeli, itu berarti teman-teman berdonasi, seperti itu. Oh iya, nanti setelah sesi ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat seperti yang sudah dijanjikan ya teman-teman. Jadi nanti sertifikat akan dibagikan lewat email, lewat link. Untuk pertemuan kali ini mungkin bisa dicukupkan dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar Learn from Turkey yang kedua tentang sejarah hubungan Indonesia dan Turki. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat, dan semoga juga teman-teman ini sebagai generasi muda kita ya, sebagai generasi muda kita jangan sampai melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kata yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan dari Allah dan kesalahan murni dari diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.